orang ngakunya cinta NKRI, setiap hari bilangnya saya NKRI, saya Pancasila. Tahu-tahu korupsi duit rakyat, tahu-tahu nyolong, tahu-tahu ngerampok duit rakyat. Saya mau tanya, cintanya dusta atau tidak? Cintanya gombal atau tidak? Pembohong atau tidak? 1000 kali kau bilang cinta, tapi kau curi duit rakyat, bohong, dusta. Begitu juga saudara, ada ngaku cinta NKRI, di mana-mana bicara menyebarkan cinta NKRI, saudara. Tahu-tahu ngadu domba rakyat, melakukan polarisasi, terus membentur-benturkan rakyat. Tiap hari kerjaannya isu radikal, radikul, radikal, radikul, radikal, radikul. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Padahal yang radikal dia sendiri. Betul. Tuh lihat Sambolado tuh, Sambolado. Membunuh berdarah dingin, saudara. Dia bunuh anak buahnya sendiri. Apa itu cinta terhadap NKRI? Apa itu cinta terhadap Indonesia? Nah, kalau sampai ada yang coba-coba, saudara, menjajah negeri kita, saya yakin, saudara, saya yakin ketika yang lain sudah tidak berdaya, maka dengan izin Allah, insya Allah santri, ulama, habaib, umat Islam akan jadi benteng terakhir yang setia untuk jaga Indonesia, saudara. Jaga, saudara, sebagaimana mereka dulu menjaga negeri ini dari penjajahan Belanda, Jepang, Portugis, saudara. Begitu juga kita sebagai umat Islam, penerus pendahulu kita punya kewajiban untuk jaga negeri ini dari penjajahan moral, dari penjajahan akhlak, dari penjajahan ekonomi, dari penjajahan kemaksiatan. Karena yang namanya penjajahan nggak harus penjajahnya datang kemari, saudara, tapi dengan mereka tebarkan moral yang buruk, tebarkan kemaksiatan, perzinahan di mana-mana, perjudian di mana-mana, minuman keras di mana-mana, narkoba di mana-mana, kezaliman di mana-mana, ekonomi kita dijajah. Itu penjajahan, saudara, betul. Makanya wajib kita lawan penjajahan ini, saudara, betul. Makanya kadang-kadang ada yang tanya kepada saya, Habib, itu kenapa sih Habib Rizik, ulama-ulama yang lain yang bersama Habib Rizik dan lain sebagainya, kenapa sih banyak yang keras, kenapa sih banyak yang tegas, nggak cinta ya kepada bangsa ya, nggak cinta ya kepada NKRI? Kok kalau ngelihat LGBT kayaknya panas, marah? Kok kalau melihat minuman keras kok mereka nahi munkar? Kok kalau melihat kezaliman, saudara, mereka protes? Kok kalau melihat yang namanya narkoba, melihat yang namanya judi, yang namanya Ahmadiyah, mereka marah, mereka berjuang? Kenapa? Nggak lain dan nggak bukan, itu adalah bentuk cinta, saudara. Yang namanya cinta nggak harus cinta ditunjukkan dalam bentuk senyuman. Ada kalanya cinta harus kita tunjukkan dalam bentuk marah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nih ibu-ibu nih, jawab ibu-ibu, cinta nggak sama anaknya, Bu? Cinta nggak sama anaknya, Bu? Tapi kalau anak kita lagi berbuat baik, kita balas dengan baik atau tidak? Baik. Tapi sebaliknya, Bu, jawab. Kalau anak kita lagi nakal, anak kita berbuat kemunkaran, naudzubillah, tahu-tahu ada anak kita yang mabok, nenggak minuman keras, marah atau tidak, Bu? Marah atau tidak, Bu? Marahnya karena benci atau cinta? Benci atau cinta? Kalau ngelihat anak minum minuman keras, ngaku cinta anak, tapi didiamkan, berarti cintanya bohong atau tidak? Bohong atau tidak? Cintanya bodoh atau tidak? Bodoh, saudara. Begitu juga nih. Ini banyak teteh-teteh yang belum nikah nih. Betul-betul. Mudah-mudahan dapat suami yang soleh, insya Allah. Aminnya kenceng banget. Kelihatan kebelet nikah nih. Coba jawab, ibu-ibu, teteh-teteh semuanya jawab. Andai punya suami, cinta nggak sama suaminya? Yang jawab cinta dikit banget ini. Andai punya suami, cinta nggak sama suaminya? Cinta. Tahu-tahu lagi duduk di pinggir jalan, ayah awewe pakai celana segini, suaminya nengok, marah atau enggak, Bu? Marah atau enggak, Bu? Cupit. Oh. Betul.
Tapi jawab, marahnya karena cinta atau benci? Cinta atau benci? Kadang jawab bencinya tuh. Cinta, walaupun dicubit. Cubit. Tapinya cubitnya cubit, karena nggak mau suaminya rusak, betul atau betul? Begitu juga ulama kita. Beda-beda caranya dalam mencintai negeri. Ada yang dengan cara berdakwah lembut, ada yang dengan cara mengajak zikir, saudara. Ada yang juga dengan cara memberantas hama. Ada yang dengan cara nanam padi, ada yang berantas hama. Kalau semuanya nanam padi, maka habislah padi tersebut dimakan oleh hama, saudara. Betul? Kalau semuanya berantas hama, maka apa yang ditanam? Bukannya panen padi, panen tikus, saudara. Betul, betul. Itu cara mencintai. Cara mencintai itu memberikan yang terbaik. Waktunya senyum, senyum. Waktunya sayang, sayang. Waktunya dicium, dicium. Waktunya ngajak zikir, zikir. Waktunya ngajak solawat, solawat. Waktunya lembut, lembut. Waktunya senang, senang. Tapi ketika ada kemunkaran, ketika ada kedoliman yang akan merusak bangsa, kalau Anda cinta, harus Anda bergerak, saudara. Betul? Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya jangan mau dibodoh-bodohi, saudara. Jangan mau umat Islam. Orang Ciamis harus cerdas. Cinta itu bukan berarti melulu senyum. Ada kalanya cinta harus tegas, saudara. Ada kalanya cinta harus berani untuk menyatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Alhamdulillah. Begitu pula sebaliknya. Andai ada orang ngakunya cinta NKRI, setiap hari bilangnya saya NKRI, saya Pancasila. Tahu-tahu korupsi duit rakyat. Tahu-tahu nyolong. Tahu-tahu ngerampok duit rakyat. Saya mau tanya, cintanya dusta atau tidak? Cintanya gombal atau tidak? Pembohong atau tidak? 1000 kali kau bilang cinta, tapi kau curi duit rakyat, bohong, dusta. Begitu juga saudara ada ngaku cinta NKRI, di mana-mana bicara menyebarkan cinta NKRI, saudara. Tahu-tahu ngadu domba rakyat, melakukan polarisasi, terus membentur-benturkan rakyat. Tiap hari kerjaannya isu radikal, radikul, radikal, radikul, radikal, radikul. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Padahal yang radikal dia sendiri. Betul. Tuh lihat Sambolado tuh, Sambolado. Pembunuh berdarah dingin, saudara. Dia bunuh anak buahnya sendiri. Apa itu cinta terhadap NKRI? Apa itu cinta terhadap Indonesia? Masya Allah, dia bunuh anak buahnya, saudara. Orang yang dekat dia bunuh. Dia habisi pembunuhan berencana, saudara. Cinta NKRI atau tidak? Cinta NKRI atau tidak? Dusta, pembohong kau. Saudara, yang namanya cinta itu berjuang, bukan memanfaatkan, saudara. Yang namanya cinta berkorban, bukan mengorbankan, saudara. Betul, betul. Makanya jangan mau digombalin atas nama cinta. Ngakunya cinta, diajak pacaran, manggil abi umi, begitu putus jadi janda. Masya Allah. Kalau betul-betul cinta, berkorban. Dia berkorban, dia cari modal, dia datang ke orang tuanya. Ya, saya tidak mau pacaran karena pacaran itu dusta, karena pacaran dosa, karena pacaran bohong. Saya betul-betul cinta, saya datang, saya lamar anakmu dengan bismillah. Masya Allah. Betul atau betul? Betul atau betul? Itu baru cinta. Begitu pula ulama-ulama kita. Habib Rizik sampai bolak-balik masuk penjara. Ngapain sih beliau sampai di penjara? Saya tanya, beliau korupsi atau tidak? Nyolong duit rakyat atau tidak? Apakah beliau menyelundupkan ekspor impor? Apakah beliau, saudara, menyelundupkan narkoba? Apakah beliau bikin kerusuhan di negeri ini? Apakah beliau mengancam daripada keamanan negeri ini? Apakah beliau merusak negeri ini? Kenapa beliau sampai ngambil resiko seperti itu, saudara? Tetap beliau bersuara, apapun resikonya, tetap menggelorakan revolusi akhlak.
supaya Indonesia berakhlak, selamat dari berbagai kemunkaran, perzinahan, kezaliman, pelacuran, narkoba, narkotika, minuman keras, tidak lain dan tidak bukan karena cinta. Begitu pula ulama-ulama lainnya, saudara. Mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta seperti itu adalah cinta yang tulus karena berani berkorban untuk yang dicintainya, saudara. Kira-kira jelas atau tidak sampai sini? Saya dayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Oleh karena itu, saudara, kami tegaskan di tempat ini sekali lagi, jangan pernah ragukan kecintaan umat Islam terhadap tanah air, betul? Jangan pernah ragukan kecintaan umat Islam terhadap Indonesia, betul? Jangan pernah ragukan kecintaan umat Islam, para ulama, habaib, asatid, kiai, santri, pondok-pondok pesantren terhadap Indonesia, saudara. Naudzubillah min dalik. Kalau sampai suatu saat terjadi sesuatu terhadap negeri kita, kalau sampai ada yang coba-coba, saudara, menjajah negeri kita, saya yakin, saudara, saya yakin ketika yang lain sudah tidak berdaya, maka dengan izin Allah, insya Allah santri, ulama, habaib, umat Islam akan jadi benteng terakhir yang setia untuk jaga Indonesia, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karenanya kami para ulama, para habaib, saudara, demi Allah, kami umat Islam, sebagaimana dulu para pendahulu kami, para syuhada, para mujahid, para kiai, mereka sampai tumpah darahnya, patah tulangnya untuk menjaga Indonesia, untuk menjaga NKRI. Begitu pula, saudara, begitu pula kami saat ini, insya Allah kami tidak akan mundur, saudara. Kami tidak akan mundur untuk menjaga Indonesia dari berbagai penyakit, dari penyakit kezaliman, penyakit kemunkaran, penyakit judi, penyakit kemaksiatan, penyakit kebobrokan akhlak. Nggak peduli apapun yang terjadi, saudara. Mau dipenjara, mau dibunuh, mau dihina, mau sekalipun nyawa jadi taruhannya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersifat darah, tidak boleh mundur sampai tetes darah yang terakhir, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap jaga Indonesia. Kurang keras Ciamis, siap jaga Indonesia. Siap jaga NKRI. Siap siarkan Islam di Indonesia. Siap perjuangkan Indonesia. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terakhir sebagai penutup, saudara, mari sama-sama kita baca sholawat Badar. Dilanjutkan dengan sholawat Ashghil. Tahu sholawat Ashghil? Allahumma salli. Stop, nanti kita lanjutkan. Sholawat Ashghil itu minta sama Allah supaya biar orang zalim sibuk dengan sesama orang zalim, dan kita biar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal. Insyaallah, mudah-mudahan berkat Rasulullah, Ahlul Badar, dan berkat sholawat Ashghil, mudah-mudahan, saudara, Indonesia dijaga oleh Allah. Negeri kita dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita doakan juga mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar, yang punya hajat di antara kita Allah qabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Dan mudah-mudahan kita minta juga sama Allah berkat Rasulullah dan Ahlul Badar, begitu salawat Ashghil. Mudah-mudahan imam besar kita dijaga oleh Allah. Para ulama-ulama kita, Habib Bahar yang baru saja vonis kemarin, mudah-mudahan segera dibebaskan oleh Allah. Haji Munarman yang sebentar lagi kasasi, mudah-mudahan segera diberikan kemenangan dan kebebasan oleh Allah. Begitu pula 6 syuhada, mudah-mudahan Allah angkat setinggi-tingginya derajat mereka. Allah tampakkan karamah mereka. Mudah-mudahan saudara keluarga mereka diberikan syafaat oleh Allah. Dan siapapun yang ikut andil menumpahkan darah muslim bighairi haq, khususnya dalam masalah ini, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Dihancurkan oleh Allah.
dihancurkan oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Thumma ila rusahibul haul Syekh Abu Bakar bin Salim wa usulihi wa furu'ihim wal walid Abdurrahman Umar al-Attas walidina wa walidikum man Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yadkhilhumul jannah birahmatih wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti setelah sholawat Badar dan sholawat Asyril kita lanjutkan dengan 17 Agustus tahun 45. Setuju? Setuju?